Baik, selamat malam. Ya, kita masuk pada materi berikutnya. Di kuliah etika profesi ini kita masuk ke bab 9 yaitu etika bisnis dan e-commerce. Cepat saja ya karena ini hanya banyak definisi-definisi saja. Jadi saya akan sampaikan dengan cepat. Baik, bisnis adalah apa itu bisnis? Ini menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Secara singkat, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Yang intinya bisnis itu mencari keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan bisnis. Jadi Anda kalau sering kan bicara tentang bisnis, sedang ada bisnis, berarti di sana terbersit makna bahwa Anda sedang mencari keuntungan. Itu adalah definisi dari bisnis. Lalu apa itu etika bisnis? Ya, definisi etika bisnis bisa dijelaskan dalam banyak terminologi, yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui yang benar dan yang salah berkenaan dengan produk dan pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Nah, kalau dalam bisnis itu eh, tentu saja ada mana hal-hal yang benar, mana hal-hal yang salah. Nah, ini juga masuk dalam definisi etika bisnis dalam sudut pandang perusahaan. Berikutnya, definisi dari etika bisnis juga bisa dikategorikan mempelajari kualitas moral organisasi, konsep umum dan standar perilaku moral dalam bisnis. Kemudian berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Itu juga etika dalam berbisnis. Jadi dalam bisnis Anda harus bersandar pada moral-moral yang penuh tanggung jawab. Berikutnya, definisi dari etika bisnis juga bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Ya, budaya moral itu etika bisnis. Berikutnya adalah etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip kebenaran, beradab, dan bermartabat. Nah, itu juga salah satu definisi dari etika bisnis. Kenapa sih etika bisnis itu, kenapa sih berbisnis itu perlu beretika? Jadi, apa alasannya? Ada banyak alasannya. Yang saya tebal ini adalah pokok pikiran. Ya, bisnis itu tidak hanya sekedar uang dan barang, tapi ada nama baik dan harga diri. Dalam jangkauan yang luas tentu nasib banyak orang. Tapi kata kuncinya adalah ada nama baik dan harga diri yang sedang dipertaruhkan. Maka Anda perlu etika dalam berbisnis. Kemudian ada rasa saling percaya. Jadi, kenapa perlu etika? Ketika Anda punya etika yang baik, maka kepercayaan itu akan timbul. Sehingga ya, etika itu dibutuhkan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya ini. Jadi, Anda tentu tidak mau berbisnis dengan orang yang tidak punya etika karena tingkat kepercayaannya pasti akan rendah. Berikutnya adalah ada nilai-nilai yang mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Tidak akan mengorbankan hidup orang banyak, sehingga masyarakat pun memiliki kepentingan agar bisnis itu dilaksanakan secara etis, ya. Karena tujuannya tidak hanya sekedar profit semata, tapi ada nilai-nilai manusiawi yang harus dikedepankan. Maka kalau Anda sering biasanya ada misalnya pengembang perumahan. Mereka misalnya mendasarkan bisnisnya tidak dengan etika, maka mungkin membangun rumah dalamnya keropos-keropos, yang penting
diplester dan dicat dengan bagus. Nah, begitu serah terima, mereka udah nggak peduli ya. Barangnya kelihatannya sih bagus, tapi dalamnya ternyata kurang bagus. Nah, ini tentu ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Jadi, hal-hal yang seperti ini harus dihindari dalam berbisnis. Berikutnya, bisnis itu dilakukan antara manusia. Jadi, sesama manusia juga harus saling menjaga ya. Saling menjaga sehingga perlu adanya etika dalam berbisnis. Bisnis itu seringkali juga terjadi dalam persaingan yang sangat ketat. Ya. Karena persaingan ini ya, maka tetap perlu dibutuhkan etika sehingga persaingan yang terjadi adalah persaingan sehat yang mengedepankan norma-norma etis. Biasanya yang paling profesional yang akan memenangkan persaingan. Nah, karena paling profesional ini tentu saja memiliki etika bisnis yang paling baik. Misalnya dalam rangka memperebutkan hati para pelanggan. Lalu berikutnya adalah apa sih peran etika dalam bisnis? Kenapa kok ada etika dalam berbisnis? Yang pertama tentu sebagai kontrol terhadap individu pelaku. Jadi kalau Anda memiliki moral yang tinggi, maka moral itu akan mengontrol Anda dalam melaksanakan kegiatan berbisnis Anda. Tentu Anda misalnya nih ya, secara etika orang yang memiliki penampilan yang baik, kemudian tata kata yang sopan dan seterusnya, ini bisa hampir bisa dipastikan orang ini memiliki etika yang baik. Meskipun ada, kalau Anda bilang ada, banyak juga orang yang memang itu digunakan untuk penipuan. Nah, itu tentu etikanya tidak baik. Tapi ini kita bicara secara umum, bahwa etika itu mampu mengontrol terhadap individu pelaku bisnis untuk berbuat lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan sebagainya. Etika bisnis juga berperan dalam suatu komunitas moral, jadi bukan hanya komitmen individual, sehingga tujuan akhirnya adalah etika tersebut tercantum dalam suatu kerangka sosial. Maksudnya apa? Kalau sebuah etika sudah saling sepakat, maka bisa dibuat peraturan secara tertulis. Itu yang dimaksud dengan kerangka sosial. Maka peraturan yang sudah dicantumkan, dituliskan, memiliki kekuatan hukum itu akan memperkuat etika seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga ini akan menjaga kerangka bisnis dalam tataran etika yang baik. Prinsip dalam berbisnis. Nah, berikutnya adalah prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Ini otonomi maksudnya bertanggung jawab terhadap setiap yang dikerjakan. Kemudian prinsip kejujuran. Ini pasti ya. Ya, prinsip dalam berbisnis itu jujur itu yang utama. Jadi kalau Anda bisnis tidak jujur, jangan berharap bisnis Anda akan berkelanjutan. Karena tadi ya berhubungan dengan saling percaya, hubungan antar sesama manusia. Kalau Anda sudah tidak jujur, maka siap-siap Anda mengalami kegagalan dalam bisnis yang sedang Anda kerjakan. Kemudian prinsip keadilan. Setiap orang, karena bisnis itu pasti biasanya berhubungan dengan orang atau perusahaan atau individu yang punya kepentingan, maka Anda harus mengedepankan prinsip keadilan dalam berbisnis. Jadi bukan semata-mata karena uang ya. Misalnya nih, contohnya gimana? Anda jual barang, Anda sudah berkomitmen terhadap pembeli A, harganya 1 juta misalnya. Sudah berkomitmen, kasih uang muka, tanda jadi, kemudian ada pembeli B yang merasa, wah ini saya beli 1,5 juta. Terus Anda dengan pengambilan keputusan sepihak, Anda mengalihkan penjualan ke pembeli B.
Meskipun Anda sudah mengganti uang, misalkan Anda kembalikan deh uang DP-mu Anda kembalikan karena ini ada yang beli mahal. Maka seperti ini dianggap tidak beretika dan tidak memenuhi rasa keadilan. Karena Anda sudah sepakat dengan pembeli yang pertama. Tentu Anda tidak bisa ada orang datang baru dengan harga yang lebih tinggi. Kalau Anda kemudian berorientasi hanya pada uang, maka tentu akan ada prinsip keadilan yang dilanggar. Anda menjadi melakukan perbuatan yang tidak adil. Prinsip saling menguntungkan. Jadi bisnis itu juga harus saling menguntungkan. Jangan mentang-mentang misalnya ya, Anda punya uang, punya kekuasaan, maka Anda bisa seenaknya. Anda berhadapan dengan penjual atau petani. Petani cabai misalnya. Mau saya beli sekilo misalnya 50.000, padahal harganya 80.000. Kalau nggak mau ya silakan. Nah, silakan biar busuk kan gitu. Nah, tentu ini tidak fair. Akan ada pihak yang dirugikan. Anda harus melakukan transaksi bisnis atas dasar saling menguntungkan. Kemudian prinsip integritas moral. Nah, ini pasti menjadi landasan atau prinsip-prinsip etika bisnis yang paling kuat. Kalau Anda sudah moral Anda sudah memiliki integritas yang kuat, maka tentu akan lebih mudah dalam menerapkan etika berbisnis. Nah, dalam hubungannya dengan keilmuan kita, ya, bisnis di bidang teknologi informasi, karena kita adalah pelaku teknologi informasi, maka bisnis kita nanti juga tidak jauh-jauh, harusnya ya, tidak jauh-jauh dari teknologi informasi. Contohnya apa? Misalnya bisnis di industri perangkat keras. Jadi Anda jualan komputer misalnya. Kemudian apa namanya? Anda punya jasa servis atau maintenance perangkat komputer. Ada lagi mungkin Anda sebagai pengembang sistem, karena itu di bisnis di rekayasa perangkat lunak. Kemudian apa namanya? Anda mengadakan atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan, juga bisnis di bidang teknologi informasi dan sebagainya. Banyak ya. Ini di sini ada 5 aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Industri perangkat keras yang membuat chip, membuat hard disk misalnya, membuat perangkat-perangkat hardware dari sebuah teknologi informasi. Rekayasa perangkat lunak ya, sistem informasi, sistem operasi dan sebagainya. Distribusi dan penjualan barang, tentu saja ini juga bisnis di bidang bidang teknologi informasi. Anda punya toko komputer atau Anda punya dealer apa namanya laptop dan sebagainya. Itu bisnis di distribusi dan penjualan barang. Pendidikan yang nggak asing, kursusan komputer, kemudian universitas komputer dan seterusnya. Itu bisnis di bidang teknologi informasi. Dan di bidang pemeliharaan teknologi informasi, Anda punya jasa konsultan perawatan perangkat teknologi informasi. Ini juga salah satu bisnis yang bisa dikembangkan dalam ranah teknologi informasi. Tantangannya apa bisnis di bidang TI? Seperti bisnis yang lain, bisnis di bidang TI tentu saja juga orientasinya adalah mendapatkan keuntungan. Ya, maka karena orientasinya adalah mendapatkan keuntungan, juga harus memperhatikan dinamika perkembangan yang ada pada masyarakat. Jadi misalnya sekarang ini Anda punya bisnis pendidikan, ya. Anda tidak bisa memaksakan diri untuk meminta semua peserta didik harus hadir. Sementara dinamikanya sekarang sedang work from home atau sedang menghindari kerumunan, maka Anda harus bisa menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat. Termasuk misalnya Anda bisnis jualan, ya, jualan online gitu kan. Jualan online, Anda juga harus melihat perkembangan. Sekarang ini bahkan ada yang namanya dropshipper. Anda nggak butuh modal. Sekarang masyarakat yang penting browsing, tahu Anda punya layanan yang bagus, Anda bisa berbisnis di sana. Nah, itu adalah contoh bisnis di bidang TI yang harus memperhatikan dinamika yang ada di masyarakat. Jadi jangan ngeyel, jangan wah tetap
jualan modal sendiri, tetap jualan offline. Nah, itu kalau Anda tidak mengikuti perkembangan, ya Anda akan tertinggal. Ya, tantangan umum di bidang teknologi informasi yaitu tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Ya, teknologi informasi ini perkembangannya sangat cepat. Kalau Anda pernah membaca hukum Moore itu ya. Jadi chipset yang ada di dalam sebuah prosesor itu akan meningkat berlipat mengikuti uh, hukum Moore. Hari ini chipset isinya 2, misalnya besok 4. Kemudian sudah 16, kemudian sudah 32 dan seterusnya. Tidak linier. Nah, ini tantangan bisnis di bidang TI. Seperti ya pendidikan juga di bidang TI. Sebenarnya kita misalnya secara kurikulum tertinggal karena perumus kurikulumnya mungkin eh, kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ya. Inovasi yang begitu cepat tidak bisa diikuti oleh pendidikan di negara kita ini. Misalnya sekarang ini, dunia sedang menuju ke fase industri 4.0, gitu kan, revolusi industri, di mana semuanya berlomba-lomba untuk work from everywhere. Jadi berbasiskan cloud, semua orang bisa bekerja dimanapun. Ini adalah revolusi industri 4.0. Tapi bagaimana kurikulum kita? Bisa nggak mengikuti ke sana? Ada nggak persiapannya? Lembaga pendidikan harus mengajar, harus memberikan ilmu sesuai kurikulum. Sementara perkembangan teknologi informasi ini sudah sangat-sangat cepat. Nah, ini juga tantangan. Harus selalu berubah. Nah, kalau mengikuti tren, maka mampu nggak kita mengejar dari sisi biaya? Kemarin beli komputer dengan RAM 4 GB misalnya, sudah sangat cukup. Ternyata ke sini itu menjadi sangat kurang, harus upgrade lagi. Mampu nggak kita mengikuti itu? Nah, itu adalah tantangan. Ya, tantangan di bidang teknologi informasi karena inovasi yang sangat cepat. Anda sekarang lagi belajar misalnya ya, belajar web programming gitu ya, baru belajar awal. Di negara yang lain sudah 2-3 langkah di depan, sudah nggak lagi seperti yang Anda pelajari, maka akan terus tertinggal kalau kita tidak memiliki inovasi. Berikutnya tantangannya adalah pasar dan pemasaran. Ya, sekarang ini era globalisasi. Ya. Orang yang dengan modal kuat itu bisa menguasai pasar. Maka bagaimana caranya Anda tetap bisa eksis, bersaing head to head dengan pemilik modal besar. Ya, sekarang Anda lihat misalnya ya, Anda mau jadi pengembang sistem, pengembang software, baru belajar ya, kode nunak-nunuk gitu kan, konsep juga belum matang, harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sekarang misalnya di journal.id, Anda bisa lihat di Android application. Aplikasi akuntansi dijual dengan sangat murah. Ya. Maka Anda harus bersaing dengan itu. Mampu nggak? Mereka bisa murah kenapa? Karena bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Kalau Anda cuma memproduksi satu saja bisa jadi dikerjakan 3 bulan. Nah, ini tantangan yang harus Anda hadapi. Maka bagaimana caranya Anda agar bisa tetap bersaing di dunia yang sama, padahal Anda minta dibayar dengan harga yang mahal misalnya. Nah, tentu saja Anda harus memiliki trik tersendiri agar meskipun Anda tidak bisa bersaing head to head dengan perusahaan besar, tapi Anda punya pasar sendiri, pasar unik yang harus Anda kembangkan sendiri. Berikutnya tantangannya adalah tantangan pergaulan internasional. Jadi ini hubungannya dengan penegakan hukum biasanya ya, penegakan hukum dan kebijakan-kebijakan lokal di sebuah negara karena era teknologi informasi adalah menyingkat jarak. Ya, artinya tidak ada lagi batasan-batasan itu. Di negara kita misalkan ya, konten-konten pornografi itu dilarang keras, tapi mungkin di negara lain tidak. Nah, ini adalah tantangan yang berhubungan dengan hubungan internasional. Itu juga Anda harus bisa mengatasi tantangan model seperti ini. Ya nggak hanya sekedar pornografi ya. Nah, mungkin bisnis yang lain yang akan merambah ke jangkauan yang lebih
luas. Maka Anda harus memahami kultur dari setiap negara yang mungkin menjadi tujuan dari bisnis Anda. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Nah, ini karena ilmu kita di bidang TI ini cepat, maka mampu nggak Anda upgrade skill terus-menerus? Upgrade skill terus-menerus. Dalam kesempatan kemarin, di materi yang kemarin, sertifikasi saja harganya jutaan, dan itu harus di renewing ya, atau diuji lagi setiap tahun. Mampu nggak Anda mengikuti perkembangan itu? Ya, Anda sekarang sertifikasi mungkin 14 juta. Ya. Anda kalau sudah bekerja, oke. Itu dilakukan dalam rangka mencari kerja. Nanti setahun sudah expired. Ya, ilmunya sudah beda lagi. Kenapa kok sertifikasi harus per tahun? Karena ilmu teknologi informasi ini perkembangannya sungguh sangat cepat. Maka ya memang harus direvisi setiap tahun dan harganya tidak murah gitu ya. Harganya tidak murah. Maka ini menjadi tantangan tersendiri ketika Anda ingin berkarir di bidang teknologi informasi. Itu juga mirip dengan tantangan pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi sama, mau Anda upgrade skill, ya berarti nanti Anda akan bisa bersaing. Kalau tidak, ya Anda akan tertinggal. Begitu seterusnya. Berikutnya adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? Ya, e-commerce secara garis besar adalah segala pertukaran informasi bisnis ya, yang memanfaatkan teknologi internet. Ya, itu terjemahan bebasnya begitu. Jadi sistem perdagangan yang mekanismenya adalah jaringan internet itu bisa disebut dengan e-commerce. Ya, misalnya jualan online, kemudian platform-platform transaksi online itu bisa disebut dengan e-commerce. Ya. Ini definisi secara umum ya, menggunakan internet. EDI itu electronic data interchange atau pertukaran data elektronik dan seterusnya. Kemudian bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia? Ya, Anda tahu sendiri, Anda mungkin pemakai Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Itu semua adalah platform-platform e-commerce yang perkembangannya sangat cepat. Sekarang ini sudah eranya cashless. Anda sudah tidak zamannya lagi menyimpan duit banyak-banyak di dompet. Semua sudah digantikan dengan digital semua karena banyak kelebihannya. Proses transaksi yang sangat singkat. Ya, Anda sekarang mau makan tidak perlu tuh kasih duit, cukup order. Langsung terbayarkan, langsung dengan cepat dan seterusnya. Menjangkau lebih banyak pelanggan ya. Dengan e-commerce Anda tidak pusing dengan bagaimana cara menjangkau iklan untuk orang di luar pulau dan seterusnya. Bahkan di luar negeri. Kalau zaman dulu Anda untuk mempromokan produk itu Anda butuh biaya yang besar. Tapi kalau sekarang Anda melalui platform e-commerce sudah bisa menembus batas wilayah yang jauh lebih luas. Jadi perkembangannya sudah sedemikian pesat. Nah, hal ini juga mendorong kreativitas penyedia jasa. Sekarang Anda bisa lihat ya perkembangan ekspedisi pengiriman tuh muncul banyak. Kalau zaman dulu hanya kita mengenal mungkin PT Pos, kemudian baru ada JNE. Sekarang sudah ada JNT, sudah ada Gesit, Lele Express, itu segala macam. Ya ini penyedia jasa layanan ada OVO, ada GoPay, ada punyanya BNI itu yang link aja dan seterusnya. Nah, itu penyedia jasa makin kreatif, makin banyak karena didorong oleh sektor e-commerce yang semakin maju. Kemudian e-commerce juga akan menurunkan biaya operasional. Pasti Anda tidak perlu lagi gudang. Anda cukup pre-order, nanti Anda sudah bisa memasarkan, langsung didistribusikan ke pembeli dan seterusnya. Maka operasionalnya jauh lebih murah daripada Anda harus menggunakan konsep yang tradisional. Misalnya pengiriman, Anda nggak perlu membawa ekspedisi sendiri, cukup Anda gunakan jasa ekspedisi yang sekarang sudah banyak. Tentu saja nanti biaya operasionalnya jauh lebih murah. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini juga lebih puas ya pelanggan. Beli satu bisa dikirim langsung. Ya.
Beli ini dengan garansi dan segala macam. Ini tentu saja akan jauh lebih meningkatkan kepuasan pelanggan. Saat ini perkembangan e-commerce sudah sedemikian pesat ya di Indonesia. Anda harus bisa ikut meramaikan itu, ikut berpartisipasi entah itu sebagai pelaku atau apa namanya pengusahanya. Nah, permasalahannya apa sekarang? Banyak sekali aspek hukum perdagangan yang belum mengcover atau yang belum bisa mengakomodir hal-hal yang terjadi pada masalah yang ada di dalam e-commerce. Ya. Misalnya masalah yang sering dialami, misalnya prinsip yuridikasi dalam transaksi. Mungkin kalau Anda cuma transaksi lokal gitu ya, itu eh, cukup aman. Tapi kalau Anda kemudian transaksi secara internasional, nanti yuridikasinya bagaimana? Yuridikasi itu kekuatan hukum. Dalam bahasa hukumnya de jure gitu ya. De jure itu ada nggak perlindungan hukum dalam transaksi? Saya pernah bertransaksi di situs e-commerce punyanya Jepang itu apa namanya? Eh, Jepang apa Cina? Rakuten ya kalau nggak salah. Ya itu beli barang dari Cina, eh, barangnya nggak nyampe, ya duitnya hilang dan nggak tahu mau kemana nagihnya. Nah ini menjadi permasalahan. Kemudian berikutnya adalah kontrak dalam transaksi elektronik. Nah pertukaran data elektronik ini bagaimana hukumnya? Anda bagaimana Anda bisa percaya kalau Anda store uang ke link aja misalnya dan duit itu nanti akan ada di situ terus. Toh Anda nggak menyimpan datanya. Oke saya nyimpan transkripnya. Seberapa lama Anda bisa menyimpan? Selanjutnya Anda cuma transfer aja. Kemudian kalau dari penyedia ya, data itu hilang semua. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, itu yang sampai sekarang hukum juga belum tahu. Di Indonesia ini perlindungan konsumen yang hal-hal yang seperti itu saya belum belum membaca ya, belum mengeksplor lebih jauh. Termasuk dalam perlindungan konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen? Anda sudah membayar, barangnya nggak sesuai. Apa yang bisa Anda lakukan? Cuma komplain-komplain aja. Nggak ada perlindungan hak. Nah, ini permasalahan-permasalahan e-commerce yang ada di negara kita khususnya, yang belum tercover semua oleh apa namanya hukum yang ada. Kemudian permasalahan pajak ya ini kemarin sempat rame ya. Anda beli barang dari China harus bayar pajak. Sampai sekarang masih diterapkan bayar pajak itu. Jadi ya ini kebijakan politik, kebijakan nasional untuk melindungi produksi dalam negeri katanya bisa lah ya. Kemudian pemalsuan tanda tangan digital. Nah ini juga terjadi juga di e-commerce. Nah hal-hal yang ini, permasalahan ini yang tidak imbang dengan perkembangan e-commerce. Pertumbuhannya sangat cepat, tapi hal-hal yang sedemikian ini lambat untuk diakomodir oleh penyelenggara hukum di setiap negara. Nah, ini ada juga hukum e-commerce secara internasional, tapi prakteknya kita juga belum tahu bagaimana jika Anda menjadi korban, ya, mau kemana? Semoga kedepannya apa namanya perlindungan terhadap e-commerce ini juga semakin baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bab 9. Ada pertanyaan nanti kita ajukan lanjutkan di Classroom. Terima kasih. Selamat malam.